Pelayanan Wanita BM Pusat kepada semua pelayanan BM di seluruh Sarawak. Puji Tuhan, kerana kita dapat bersama dalam konferensi Pelayanan Wanita BM Sarawak tahun 2020. Dan saya ucapkan selamat datang kepada anda semua dan terima kasih kerana bersama kami. Tetap Tuhan memberkati. Nah, konferensi kita dibagi kepada 4 sesi bahagian. Ini dilaksanakan untuk 4 hujung minggu mulai jam 2 petang pada hari Ahad mulai hari ini. Seterusnya pada tanggal 2, 9, 16 Ogos. Informasi terperinci kita pun sudah terima dari kami dan kami doakan anda semua akan ambil kesempatan selama 4 hujung minggu yang sudah ditetapkan. Topik konferensi wanita sesi yang pertama adalah wanita bangkit dan bersinar. Terdapat dalam Hakim-Hakim bab 5 ayat 7 yang berkata, penduduk pendusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai aku bangkit Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Bangkit dan bersinar, satu kalimat yang sangat berkuasa, yang dasarnya nubuatan, panggilan, penentuan tujuan hidup di dalam Kristus. Ia adalah kehendak Tuhan agar setiap anak Tuhan bangkit kepada tempat atau tahap yang lebih tinggi di dalam setiap aspek kehidupan dan memenuhi tujuan Tuhan. Mari kita lihat apa artinya bangkit dan bersinar. Ia berarti angkat dari tempat baring kepada berdiri dan kita kelihatan. Satu penggerakan dari keadaan terjatuh bawah ke tahap yang lebih tinggi. Dan ia adalah satu perkataan positif, tindakan positif, dan juga hasilnya adalah positif. Bangkit dan bersinar adalah bukan pilihan, tetapi arahan atau perintah untuk semua orang percaya. Nah, banyak contoh dalam Alkitab yang bangkit dan bersinar. Salah satu yang diletakkan Tuhan di dalam hati saya untuk konferensi ini adalah Deborah. Wanita yang kuat, berpengaruh, dan bangkit dalam iman kepada Tuhan pada masa menghadapi krisis. Cerita Deborah terdapat dalam Hakim-Hakim 4 dan 5. Tapi ayat bacaan kita adalah Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 9. Mari kita membacanya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Yabin, yang memerintah di Hajor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hasoret Hagoyim, dan lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabi, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Bethel di penggunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak dan bin Abinoam dari Kadesh di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10,000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan akan aku menyerah dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut, maju aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah,
baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau ada di sini dalam konferensi kami untuk memberkati kami. Terima kasih karena ini peluang untuk kami semua wanita di seluruh negeri ini. Dan kepada kami Tuhan, kami minta semua akan ada hati yang haus untuk mencari Tuhan dengan lebih. Fikiran kami minta diurapi untuk mengerti firman-Mu. Dan untuk hamba-Mu beri urapan luar biasa. Pakailah menjadi suara bicara-Mu untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, latar belakang Deborah adalah satu-satunya cerita yang semua kita biasa. Dan untuk mengingatkan, dia satu-satunya nabi di dalam kitab Hakim. Dan adalah satu-satunya hakim di seluruh Israel yang telah menerima dengan iman, yang telah memerintah dengan aman selama 40 tahun. Dan seorang perempuan pahlawan di mana kemenangan Israel atas musuh-musuh yang menekankannya selama 20 tahun adalah hasil pengaruh Deborah. Karena Deborah bangkit dengan gagah, berani untuk mengatur tentera-tentera umat Israel dalam peperangan. Dan dia bukan saja mengatur peperangan, tetapi dia juga pelaku. Dan Deborah bersama Barak pergi ke medan perang dengan kemenangan besar seperti yang dijanjikan Allah. Lagu Deborah dalam Hakim-Hakim bab 5 ayat 12 berbunyi, "Bangunlah, bangunlah Deborah, bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu." Dan bersama Deborah, mari kita laungkan semangat kepada semua wanita dimanapun kita berada pada hari ini, di tempat masing-masing, di gereja ataupun di bilik sendiri. Kita katakan, wanita bangkit dan bersinar. Giringlah tawananmu. Amin. Deborah bangkit dan bersinar pada masa yang sangat-sangat diperlukan. Israel di dalam krisis pada masa itu karena penindasan musuhnya selama 20 tahun. Ia cukup menderita karena musuh Israel adalah sangat jahat dan kejam. Ini sangat relevan dengan krisis dunia sekarang. Walaupun kita tidak kelihatan seperti Deborah tentera musuhnya, tetapi kita ada musuh yang tidak kelihatan mata. COVID-19 yang telah sudah menular di seluruh dunia. Kita tahu semuanya itu, banyak nyawa terkorban. Memang sangat menyedihkan dan juga menakutkan. Kita bersyukur akhir ini keadaan pun membaik dan kita berdoa supaya terus dan cepat pulih. Amin. Kesan buruknya yang ada bersama kita sekarang ialah ekonomi dunia yang makin hari merosot. Ini akan mengakibatkan banyak masalah sosial keseluruhan. Masa seperti ini kita perlu peka dengan suara Tuhan untuk rela cepat bangkit dan bersinar seperti Deborah, di mana arus panggilan Tuhan untuk mempengaruhi kerajaan Allah. Dalam 3 cara Deborah bangkit dan bersinar. 1, dalam iman teguh kepada Allah. 2, dalam panggilan hidupnya. Yang 3, dalam pengenalan akan identitinya. Yang pertama, dia bangkit dalam iman kepada Allah, kepada Tuhan yang dia kenal. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 17.
Dengan kata lain, kita tidak dapat memiliki iman yang teguh tanpa menunjukkan ketaatan. Saudari ibu, Deborah hidup pada zaman di mana biasa lelaki yang memimpin dan kerja peperangan. Deborah menerima perintah yang jelas dari Tuhan dan dia suruh untuk berjumpa seorang bernama Barak dan memberitahu dia tentang perintah Tuhan untuk membawa 10.000 orang naik Gunung Tabor. Karena di sana Tuhan janji menolong Barak. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun turut maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerah Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Ya saudari, ibu-ibu, siapakah Allah yang Deborah kenal? Dia percaya hanya di dalam Allah itu. Kita tahu di dalam Keluaran 20 ayat 2, Allah berkata, Akulah Allah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan dalam Ulangan 7 ayat 9-nya berkata, Allah yang setia yang memegang janjinya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan pegang pada perintahnya sampai ke beribu-ribu keturunan. Itulah Allah yang Deborah tahu dan dia kenal. Allah yang kekal, Allah yang baik, Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak pernah gagal, dan Allah yang baik setia penuh dengan kasih kepada bangsa Israel yang telah membebaskan mereka dari perbudakan yang selama 400 tahun. Itu cukup panjang masa. Nah, dari perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan untuk orang Israel, Tuhan pun telah menyelamat mereka dengan mukjizat atas mukjizat, melepaskan mereka dari tangan musuh mereka. Dan itulah Tuhan yang Deborah kenal. Dan kita juga tahu bagaimana dia menggunakan pakaian Nabi Musa dengan tongkatnya membelah air Laut Merah. Terjadi mukjizat ombak besar. Air Laut Merah melambung tinggi, terbagai kepada dua, dan orang Israel boleh berjalan menyeberangi dengan selamat. Dan kita tahu Raja Firaun yang mengejar mereka dengan bala tentaranya menyusuli. Dan kita tahu apa yang ceritanya, mereka terbunuh semua akibat lemas. Inilah Allah yang Tuhan yang Deborah kenal. Allah gagah, Allah perkasa. Dan dia dia kenal Allahnya, dan apabila Allah itu bersuara, Deborah ikut dan dia lakukan firman Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Inilah yang Deborah percaya, tidak pernah berubah. Janji Tuhan memberi kemenangan untuk orang Israel, dia percaya. Dasarnya kalau kita kenal Allah, kita pasti kenal suaranya dan mengasihi dia dengan melakukan firman-Nya. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah Deborah mengasihi Tuhan dan dia melakukan perintahnya. Apa yang Tuhan suruh Deborah lakukan? Allah suruh untuk berjumpa dengan seorang bernama Barak dan beri
tahu tentang perintah Allah, membawa 10.000 orang naik Gunung Tabor. Di sana Allah akan memberi Sisera musuh orang Israel ke dalam tangan Barak. Respon Barak kita tahu. Dia tidak sedia, walaupun dia juga bersama-sama dalam melihat, menyaksi kebesaran, kebaikan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Tetapi pada masa yang dia sangat-sangat diperlu untuk bangkit untuk bangsa dan negaranya, dia tidak sedia. Dan kita tidak mengerti apa sebab Barak tidak sedia. Bukankah mungkin dia ada pengalaman pahit karena dengan musuh orang Israel yang kejam dan takut membuat dia tidak yakin? Adakah pengalaman karena keadaan itu begitu dia tidak dapat melakukan, dan dia mengharapkan karena Deborah ada satu kesaksian yang begitu baik dan dia percaya di dalam Deborah untuk menolong. Ya, ada masanya juga kemungkinan dia lupa kebaikan Tuhan itu walaupun sudah saksikan dengan ulang-ulang kali. Dan banyak kali kita manusia juga begitu. Walaupun kita sudah lalui kebaikan Tuhan banyak kali, masih kita lupa kebaikan itu, kesetiaannya pada masanya kita melalui kesulitan dalam hidup kita. Ada juga masanya karena pengalaman yang tidak baik, pahit, itu membuatkan kita tidak yakin diri. Dan pada masa yang seperti ini, apa yang Barak buat? Dia mencari teman. Bersama memberi semangat kepadanya adalah Deborah. Firman Tuhan pun mendorongkan kita melakukan seperti itu. Dalam Pengkhotbah 4, 9 dan 10, berdua katanya lebih baik, karena lalu mereka jatuh, yang seorang teman mengangkatkannya. Dalam perjalanan iman ini, saudari ibu-ibu, kita tidak perlu seorang diri. Kita perlu Tuhan dan juga kita perlu teman yang kita boleh lihat, dan dengan itu dorongkan supaya kita cari teman yang boleh memberi kita semangat dalam perjalanan ini. Nah, balik kepada Deborah. Bagaimana Deborah beriman kepada Tuhan? Deborah bangkit dengan iman yang tetap dan tidak ubah oleh keadaan atau situasi di kelilingnya. Sebagai wanita, kebiasaan pada masa Barak mencabarkan dia ke medan perang boleh menakutkan. Kenapa? Deborah dia tahu tugas itu tidak mudah. Satu panggilan untuk bertindak secara ketenteraan yang mana tidak pernah ia lakukan dulu. Dan ia adalah suatu tugas yang sangat baru untuk Deborah dengan pengalaman baru juga. Ia adalah suatu tugas yang sangat-sangat susah. Sudah pasti ada kritikan juga. Dan mungkin tidak semua orang memihaknya. Ingat, Sisera musuh juga begitu banyak. 100.000 tenteranya, 900 kereta besi, chariot fitted with iron. Ini boleh menakutkan. Hanya dan orang Israel ada 10.000 orang dan jauh bandingan mereka. Merasa juga Deborah, wah ini bukan tugasan saya, hanya saya seorang ibu, bukan ke pedang ke peperangan. Bukankah saya ini juga seorang hakim? Saya banyak tugasan di office, di pejabat. Boleh juga dia mengecilkan Barak. Wah, kamu ini lelaki kah? Takut pergi? Tetapi yang semua ini tidak, Deborah memberi ruang kepada alasan untuk ketakutan, untuk mengecilkan
orang lain. Biasanya ada yang seperti itu bila berlaku kesulitan, ada orang yang menjadi mangsa untuk dipersalahkan. Jadi kita sibuk berperang di antara sesama, lupa dengan sebenarnya siapa musuh kita. Untuk Deborah ternyata pendiriannya tidak kepada situasi, tidak kepada keadaan, tidak kepada kelihatannya, tetapi kepada Tuhan yang dia kenal, yang setia, kekal selama-lamanya. Dan Allah mencari orang yang ada iman seperti ini di dalam diri kita untuk bangkit dan bersinar di masa kesulitan, kesusahan. Iman itu tetap di dalam Tuhan. Itulah Deborah. Iman itu, kata firman Tuhan, sebesar biji sesawit, katanya, boleh memindah gunung dalam Matius. Dan begitu kuasa iman yang berada kepada kita. Bagian kita hanya percaya dan lakukan. Bagian Tuhan kita serahkan kepadanya. Akibat iman Deborah, Israel terdapat kemenangan yang besar. Bayangkan 400.000 tentera musnah sekali. Itu belum kita lihat dalam hidup kita ya. Puji Tuhan, itulah Tuhan Allah Deborah. Dan dia tetap percaya di dalamnya. Sadarkanlah, sadari ibu-ibu, rencana musuh memusnahkan, tetapi rencana Allah ialah menyelamat. Dan Deborah berada di tempat yang pada masa yang tepat dalam sejarah orang Israel. Mungkin kita juga di tempat masa yang tepat di dalam sejarah hidup kita. Dan Tuhan mau pakaikan kita di mana-mana pun kita berada. Nah, pengalaman kita pada pandemik COVID-19 adalah satu peluang yang Tuhan telah beri kepada banyak orang untuk bangkit dan bersinar. Walaupun kita dikurung dan banyak ketakutan, tetapi ternyata perbuatan iman kita tidak terkurung karena banyak yang bangkit, terlibat dalam perbuatan baik. Ada yang terlibat dalam NGO, dalam gereja, contohnya memasak, beri masak, makan percuma, mencari dana, terlibat dalam memberi dorongan, doa, bukan hanya untuk negara kita, tetapi untuk seluruh dunia. Puji Tuhan, itu satu-satunya buah roh yang terkandung di dalam kita, bangkit dan bersinar pada masa tertentunya. Inilah kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, hidup di dalamnya. Jadi teruskan yang perbuatan baik itu, walaupun tidak ada krisis. Karena bangkit dan bersinar adalah cara hidup kita sebagai orang percaya Tuhan. Saya masih ingat satu pengalaman pribadi saya dengan tim. Kami diminta untuk berdoa untuk seorang pesakit yang di hospital karena dia pesan. Jadi karena kesibukan pribadi kami pun merancangkan untuk pergi keesok harinya. Dan keesok harinya sebelum kami beredar ke hospital, kami sudah diberitahu tidak perlu lagi pergi karena orangnya sudah tiada. Malam itu dia sudah meninggal. Jadi memang kami pun begitu menyesal. Kami rasa kecewa
kami kehilangan peluang untuk bangkit dan bersinar pada masa yang ditentukan Tuhan. Apa sebabnya orang ini minta kami berdoa untuknya? Adakah untuk kesembuhan? Adakah untuk keselamatan? Adakah pesanan? Kita tidak tahu. Tetapi dasarnya masa Tuhan adalah masa Dia, dan masa Tuhan bangkit dan bersinar adalah masa yang terbaik. Dan ini sangat-sangat mengingatkan saya dan mengajarkan saya untuk selalu peka dengan suara Tuhan, supaya bila masa diperlukan untuk bangkit dan bersinar, kita akan lakukan. Ada masanya mungkin Tuhan minta kita bangkit, bersinar pada masa yang susah, melakukan sesuatu mungkin yang baru, ya, seperti Deborah. Mungkin sesuatu yang tidak pernah kita lakukan dulu, dan orang lain tidak mau buat. Apakah respon kita? Ingat Deborah. Sesuatu yang susah dia lakukan. Dicabar ke panggilan tenteraan. Bangkit sedari ibu-ibu di dalam imanmu kepada Tuhan. Karena Allah dalam janjinya bersama kita, menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Mazmur 37 ayat 39. Dan janji Allah adalah ya di dalam Kristus, di dalam Kristus, ya di dalam Kristus. Dan Allah yang berjanji tetap setia kepada janjinya dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Bagaimana dengan Anda sendiri? Adakah krisis yang menekankan, membuat kita rasa takut? Apapun keadaan kita, baik itu perkara pribadi, baik itu keluarga, baik itu perkara di pejabat. Mungkin kehilangan kerja pada masa ini tidak ada peluang. Itu hanya perkara kecil kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan peduli, ingat. Tuhan tidak membiarkan kita dimusnahkan. Karena rencana Tuhan untuk setiap orang bukan kecelakaan, tetapi adalah damai sejahtera Allah dengan hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi, bangkit dan serahkan masalahmu kepada Tuhan. Tuhan peduli dan Tuhan adalah yang sedia bersama kita di dalam semua yang kita lalui. Itulah kehendak Tuhan, karena rencananya adalah untuk menyelamatkan. Amin. Yang kedua, Deborah bangkit dan bersinar dalam panggilan hidupnya. Bagaimana? Dari keterbatasan kepada kemampuan penuh dalam panggilan hidup dalam Tuhan. Setiap orang memang ada keterbatasan. Saya pun ada keterbatasan. Semua kita ada keterbatasan. Setiap orang juga ada kemampuan. Amin. Tetapi di dalam Tuhan, semua orang ada panggilan untuk pindah dari keterbatasan kepada kemampuan penuh di dalam Tuhan. Itu kehendak Tuhan untuk semua. Tuhan tidak ingin kita tetap dalam keterbatasan. Ternyata itu di dalam hidup Deborah. Dan kita akan lihat bersama. Deborah nyatakan dirinya sebagai ibu kepada Israel. Dalam Hakim 5 ayat 7. Tidak dijelaskan apakah ia ibu secara biologikal. Tetapi lebih kemungkinan ia sebagai ibu kepada Israel karena tanggung jawabnya. Tapi kalau kita fikir, perkataan ibu ini mengandungi banyak arti. Kita biasa mengerti ibu ini dengan tugasan ibu di rumah. Namun untuk Deborah, dia rela melangkah kehidupan keterbatasan seorang ibu rumah kepada kemampuan penuh.
untuk mempengaruhi kerajaan Allah. Karena itu adalah panggilannya. Dan kita lihat, selain dari sebagai seorang ibu, dia juga seorang nabi. Berarti ia memiliki karunia bernubuat kepada tujuan Allah. Dan ia sampaikan kepada orang Israel. Dia juga pembangkit. Dia bukan hanya seorang yang bernubuat. Pada waktu Israel merasa berduka dalam keadaan roh yang remuk, hancur oleh karena takut terhadap musuh dan hilang pengharapan. Deborah memimpin mereka untuk bangkit, bangsanya memiliki harapan kepada Tuhan supaya mereka terlepas dari perbudakan dan penindasan. Ketiga, dia juga seorang hakim yang kelima di Israel. Dia seorang pemimpin kerasulan yang bangkit pada masa kaum lelaki sibuk dengan perkara mereka sendiri dan kaum wanita hanyalah dikenali sebagai bawahan. Deborah bangkit dengan megah dan berhasil memerintah Israel selama 40 tahun. Cukup lama pengaruhnya kepada bangsa orang Israel. Dan dia memerintah dengan adil, benar, penuh belas kasihan. Keempat, dia juga seorang pahlawan. Deborah bukan hanya memberi arahan, ia lalu maju bertindak, bukan hanya berbicara, bukan hanya mempengaruhi, tetapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan juga dia penyair, poetess. Deborah adalah seorang penyair, ya, terlibat dalam syair, pernubuatan, pembangkit, penguasa, peperang, dan penulis. Luar biasa kemampuan Deborah, berkarunia dengan rela. Dia mengikuti arus di mana ia diperlukan, dan dia tidak membatasi dirinya sebagai seorang suri rumah, seorang ibu, tetapi dia menerobos ke dalam kemampuan yang sepenuhnya untuk mempengaruhi kerajaan Allah. Amin. Para wanita, kamu belum diguna penuh. You are untapped. Semua wanita, wanita BM termasuk, memiliki banyak karunia, banyak kemampuan. Namun sayangnya ramai yang memilih untuk menjadi penonton. Kita memiliki banyak kebolehan yang tersembunyi, tetapi banyak juga memilih duduk sebagai pendengar. Adakah kita merasa kita hanya seorang ibu? Ataupun kita hanya seorang suri rumah? Orang lain lebih mampu, lebih pandai, tetapi Deborah membuktikan Tuhan ada panggilan dalam setiap hidup wanita. Dan kenalkan karunia-karunia yang ada pada kita dan rela menggunakannya. Dan setia menerobos ke dalam kemampuan yang sepenuh untuk mempengaruhi kerajaan Allah. Pengaruh setiap wanita adalah luar biasa. Mulai dari tempat asalnya keluarga kita, anak-anak, keluarga yang di sekelilingi kita adalah pengaruh utama. Dan sebagai kita juga boleh mempengaruhkan menjadi role model. Ibu-ibu yang tua bagaikan Lois dan ibu-ibu yang muda bagaikan Eunice. Bangkit rela memurid dan dimuridkan. Dan Timotius, wanita perlu bangkit, jadilah pelindung kepada generasi muda yang diserangi oleh musuh. Dan setiap saat kita boleh kehilangan mereka. Wanita perlu bangkit, jadilah seperti wanita bijak dalam Amsal. Dan kita memulia Tuhan. Menjadi saksi yang harum dalam Kristus dimanapun kita berada, di office, di pejabat. Di tengah-tengah mereka yang
yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita menjadi terang. Wanita perlukan bangkit menjadi pahlawan di medan perang. Bangkit terlibat dalam doa syafaat bagi bangsa dan negara. Kalau tidak ada kelompok berdoa di tempat kita, bangkit mulaikan 1, 2, 3 orang, 4 orang. Kita perlukan bangkit. Bangkit terlibat dalam penuaian jiwa agar bertambah cepat ke dalam kerajaan Allah. Dan sekarang ini pun kita tahu dan sadar, di Sarawak saja masih beribu rumah panjang yang belum diinjili dengan berita baik. Dan ini tidak dapat dilakukan oleh beberapa penginjil saja, bukan gembala dan pemimpin saja. Allah mencari pekerjanya untuk melakukan tujuan asal Allah bagi menebus dan memulihkan umat manusia di bumi. Lihat dan bukalah matamu. Tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Dalam Lukas, Tuhan panggilkan kita wanita, bangkit dari keterbatasan hidupmu ke dalam panggilanmu, dalam karunia-karunia yang ada padamu. Dalam Roma, dalam Petrus, dalam 1 Korintus, karunia-karunia ditentukan untuk orang percaya. Seperti Deborah, walaupun hanya seorang ibu, dia rela untuk melangkah dari keterbatasannya kepada kemampuan penuhnya untuk mempengaruhi kerajaan Allah. Dan setiap kita ada dipanggil. Dan panggilan akan tinggal panggilan kalau kita tidak menerobos di dalam panggilan Allah itu. Jadi jangan takut wanita-wanita, karena firman Tuhan janji, Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dan Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Dan akhir, poin yang ketiga, dia bangkit dan bersinar dari ketidakadanya kedudukan kepada kedudukan yang berkuasa. Itu di dalam pengenalan dirinya sebagai anak Allah. Deborah seorang ibu, nabi, hakim, pahlawan, penulis di Israel. Wanita yang berkarunia, berkebolehan, berani menjadi pengaruh bangsa dan negara. Apakah kebenaran kedudukannya dan rahasianya? Rahasianya Deborah yang luar biasa adalah di dalam identitinya sebagai anak Allah dan nabi yang berhubung intim dengan Allah, yang tertulis dalam Hakim-Hakim 4:5, di mana Deborah biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah di antara Ramah dan Betel, di pergunungan Efraim. Apakah kita pikir dia buat di gunung? Dia di gunung adalah dengan Allah. Dia adalah di sana berdoa. Supaya dia sebagai nabi kenal isi hati Allah dan perintahkan dengan berani dan benar. Sebagai hakim dia perlukan hikmat untuk memerintah dengan adil. Sebagai pahlawan dia perlukan keberanian untuk berperang. Sebagai penyair dia perlukan dengan jelas supaya tulis kebenaran Allah. Dan sebagai ibu, dorongan untuk tugasan seharian. Setiap hari dia perlukan kekuatan untuk bangkit dan bersinar dalam iman, mengasihi Tuhan, melakukan panggilan hidupnya. Dan inilah rahasia Deborah. Hubungan yang intim dengan Allah yang membuatkan dia
luar biasa. Tidak ada jalan pendek untuk Deborah, karena dia suara Allah kepada orang Israel. Dan karena hanya orang yang berhubung dengan Allah akan kenal hati Allah dan boleh berhubung dengan manusia. Itu yang dilakukan oleh Deborah, dan dia mengutamakan masa untuk berhubung. Dia berusahakan berada di gunung, karena itu masanya untuk dia mendengar suara Allah, menerima kuasanya, dan melakukan. Saudari ibu-ibu, dalam kita bangkit dan bersinar, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pendek. Adalah di dalam rahasia Deborah dapat hubungan intim dengan Allah. Dan kita juga perlu menjadikan itu sebagai gaya hidup kita. Membaca firman Tuhan, berdoa. Di dalam firman-Nya ia nyatakan kehendaknya. Dan doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Dan Allah dengan kita. Dan itulah kita punya tali hidup, our lifeline kepada Tuhan. Dan kita harus lakukannya sentiasa, bukan hanya pada masa krisis. Itu banyak orang buat pada dalam susah baru mencari Tuhan, baru berdoa. Tetapi kehendak Tuhan, dia inginkan kita untuk selalu berkomunikasi dengannya melalui doa kita. Karena kita makin berdoa, kita akan kenal Allah. Dan makin kita mendekati dia, dia makin mendekati kita. Itu dalam firman Tuhan. Dan semakin kita mendekati dia, semakin kita mengenal hati Allah, dan semakin kita menjadi lebih seperti miliknya. Wow, itu memang kehendak Tuhan. Dan untuk membaca firman adalah satu-satu yang saya sangat ingin mendorongkan kita. Karena banyak kali orang sekarang terlalu sibuk dengan telepon, dengan WhatsApp dan selainnya. Kita menghantarkan apa yang orang hantar kepada kita dan harapkan itu menjadi talian hidup kita kepada Tuhan dan dorongan. Itu tidak apa, itu baik juga. Tapi yang penting seperti Deborah, dia pergi ke gunung dan dia mencari kehendak Tuhan. Dan dia menerima suara Allah di sana. Jangan kita terlalu sibuk hantarkan ini gambar dan itu. Marilah kita sibuk dengan mencari kehendak Tuhan, dengan membaca firman-Nya, dengan teratur, beri masa, utamakan dia. Dan apabila kita berakar di dalam firman Tuhan, dasarnya kita akan kenal hati Allah dan kita akan tahu kehendaknya untuk kita. Saya ingin kongsikan satu kesaksian pribadi yang baru-baru ini untuk kemuliaan Tuhan tentang hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Pada masa saya menyediakan firman Tuhan ini, dan di satu masa saya sangat rasa tertekan. Saya tidak dapat fokus. Dan apa sebabnya saya tertekan? Karena saya rasa pembicara caranya kali ini melalui stream online media itu sangat mengganggukan pikiran saya karena tidak pernah melakukan dulu. Ini pertama kali saya lakukan. Puji Tuhan. Dan apabila saya fikir tentang perkara ini, jadi saya rasa takut. Ketakutan yang begitu real sampai saya rasa tidak dapat fokus. Dan satu malam saya datang kepada Tuhan. Saya kata kepada Tuhan, saya takut sekali tentang perkara ini, berbicara online, karena saya tidak dapat melihat siapa yang menonton dan apakah pandangan mereka dengan saya, yang banyak lagi pikiran yang lain. Dan apabila saya berdiam diri di hadapan Tuhan, dan Roh Tuhan berkata, anakku Mina, bukan itu ketakutan, kata dia. Sebenarnya adalah keangkuhan. Kamu takut
dikritik, kamu takut dibanding, dan kamu takut banyak-banyak ketakutan, dan kita tidak sedia menerima ajaran. Saya hancur di hadapan Tuhan, sadar Tuhan benci dengan keangkuhan. Keangkuhan adalah dosa. Tapi mengingat firman Tuhan, katanya tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya datang kepada Tuhan bertobat dan merasa keampunan Tuhan itu begitu dalam, dan saya terlepas dan saya rasa bebas dan tenang sekali pikiran saya. Itulah hubungan saudari-saudari. Adalah satu perkara yang hidup, adalah satu perkara yang aktif, adalah satu perkara yang kita boleh rasakan. Hubungan dengan Tuhan, satu perkara yang sangat berkuasa. Nah, saudari ibu, keangkuhan datang dalam berbagai bentuk. Dia datang dalam cara hidup kita, fikiran kita, dalam perlakuan kita. Bagaimanapun bentuknya datang. Apapun dia, akarnya adalah dosa. Dan perlu pengampunan Tuhan. Tuhan tidak dapat pakaikan kita di dalam keangkuhan kita. Dia tidak dapat pakaikan kita dengan hati yang tidak mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tidak minta dari kita kehebatan kita dalam kita bersinar, di dalam kita bangkit. Dia hanya minta hati yang rela mengasihinya dan Tuhan dan melakukan perintahnya. Dan kata firman Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya, karena hati yang remuk boleh dibentuk. Dan hati yang remuk, kata firman Tuhan, adalah korban sembelihan kepada Allah. Ialah jiwa yang hancur hati, yang patah dan remuk, tidak akan pandang hina, kata firman Tuhan. Saudari, ibu-ibu, Tuhan minta kita bangkit, tetapi harus dengan hati yang mengasihi Tuhan. Banyak kali ada yang bangkit dan bersinar di dalam kemegahan sendiri. Apakah yang membuat kita megah? Tuhan tidak dapat terima. Dia hanya terima pelayanan kita di dalam kita bangkit dan bersinar di dalam hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita adalah orang yang belum mengenal Tuhan, kita datang kepadanya pada hari ini. Karena kita tidak dapat bangkit dan bersinar di dalam tubuh ini. Karena tubuh ini hanya sampah. Hati ini adalah sampah. Dan kita minta ampun dari segala dosa. Karena firman Tuhan berkata, kita orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3:23. Dan upah dosa itu adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Roma 6:23. Jadi percayalah kepada Yesus yang mati untuk dosamu. Jadi terima dia sebagai juru selamatmu sekarang. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan seorang yang sudah percaya adalah anak Allah, berasal dari Allah. Dalam 1 Yohanes 5:1, dan setiap anak Allah memiliki rohnya yang menterai hidup kita. Dalam Efesus 1:13, dan setiap anak Allah memiliki terang dari Allah. Dan itu makanya diperintahkan kita untuk bangkit dan
bersinar. Ibu-ibu saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita percaya dan saya tahu dan kita juga kenal, kita semua ada kelemahan, kita ada keterbatasan untuk bangkit dan bersinar untuk Tuhan. Tapi apabila kita percaya kepadanya, firman Tuhan janji, Dia akan tolong kita, Dia akan kuat kita, Dia akan mampukan kita, Dia akan menolong kita. Itu kata firman Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh memerlukan Dia dan rahasianya untuk bangkit dan bersinar di dalam perhubungan intim dengan Allah. Dan biarlah Dia lakukan perkara yang besar di dalam kita, karena itulah kehendaknya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih atas kasih layanan-Mu. Kami wanita berada di hadapan-Mu sekarang sebagai wanita yang lemah dan penuh dengan dosa. Perlu pengampunan-Mu Tuhan. Benarkanlah hidup kami dengan darah-Mu yang berkuasa. Dan nafaslah hidup-Mu yang berkuasa di dalam semua kami wanita yang sempat mendengar pada hari ini. Dan jadikanlah kami alat yang berkuasa untuk bangkit dan bersinar dalam panggilan hidup kami untuk mempengaruhi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.